Bioskop lagi tutup sih, tapi aktor-aktor ini masih penuh dedikasi. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami menghitung mundur 10 akting aktor terbaik di film tahun 2020. Another beautiful feral beast lopes his way to a watering hole. Who are you talking about now? I talk, Raimondo, of Dry Eye. Oh, Dry Eye. Was this the Chinese, Japanese, Pekingese? Di daftar ini, kita akan melihat akting aktor yang keren di film yang harus kalian tonton di tahun 2020. Nomor 10, Jim Carrey, Sonic the Hedgehog. Dari Riddler sampai Count Olaf, Carrey emang jagonya deh jadi penjahat eksentrik. Are you in charge here? Yes, I am. Wrong. I'm in charge. Is Major I'm in charge. Jadi nggak heran waktu dia tampil keren sebagai Dr. Robotnik, ilmuwan jahat yang mengejar Sonic the Hedgehog. Banyak kritikus nggak suka film ini sih, katanya terlalu kekanak-kanakan. Tapi Carrey kayaknya bersenang-senang banget di perannya. Can I give you one genius piece of advice? Don't run. It'll only hurt more if you do. And it's bad for your joints, they've proved it. Di sini, dia nggak cuma tampil maksimal dengan ekspresi kartun dan tingkah lakunya yang flamboyan, tapi dia juga bisa mamerin keterampilan menarinya di film ini. Evil grows in the dark. The sun it never shines. Evil grows in cracks and holes. Tahu nggak yang lebih seru? Jim Carrey kayaknya udah siap banget nih bikin sequel. Kayaknya kita bakalan ngelihat Dr. Robotnik lagi deh. Nomor 9, Sydney Flanagan, Never, Rarely, Sometimes, Always. Debut keren aktris ini pasti bakalan tercatat nih di sejarah film indie. Flanagan berperan sebagai Autumn Callahan, seorang remaja yang melintasi negara bagian demi melakukan aborsi. And in addition to the pregnancy test and the sonogram, we also like to have you tested for STDs. Is that okay? Yeah, that's fine. But I did already take a pregnancy test and I did a sonogram. Walaupun temanya emosional, aktris ini nggak jatuh ke perangkap melodrama. Malah dia milih gaya akting yang lebih pendiam dan lebih realistis. Film ini penuh sama adegan bisu sih, tapi Flanagan nggak butuh kata-kata. Dari bahasa tubuh dan ekspresinya aja, kita bisa lihat kemarahannya yang tenang. Malah, adegan yang paling keren ada di momen-momen tanpa kata antara Autumn dan sepupunya Skyler yang dimainkan oleh Talia Ryder. I saw you weren't at school today. I went to the doctor. Are you okay? Yeah, I'm fine. What's wrong? Roll problems? Nomor 8, Riley Keough, The Lodge. Film horor Veronica France dan Severin Fiala ini menerima banyak pujian karena suasananya yang mengerikan dan bikin sesak saat dirilis secara luas di tahun 2020. Tapi penampilan Riley Keough sebagai Grace Marshall itu menonjol banget. Setelah terjebak di penginapan bersama anak-anak tunangannya, Grace dihadapkan dengan kejadian-kejadian aneh yang perlahan mengganggu mentalnya. Is this some kind of joke? Grace! If this is some kind of joke, you got me, but it's not funny. Keough menyampaikan kerapuhan psikologis karakternya melalui sikap cemas yang membuat penonton merasa kasihan tapi juga merasakan rasa takut yang realistis. Berhasil menemukan keseimbangan antara rasa kasihan dan ketakutan, aktris ini melukiskan karakter yang sangat kompleks sebagai penjahat dan juga korban. You don't have to be afraid. It's okay, Mia. Nomor 7, Julia Garner, The Assistant. Terinspirasi sama skandalnya Harvey Weinstein, film ini ditayangkan perdana di Festival Film Telluride pada 2019 dan dirilis tahun 2020 dengan Julia Garner sebagai Jane. Let me get in touch with the bank. Yeah, it's... I mean, you have your personal cards, right?
I really think that this is a misunderstanding. Suara Jane jarang kita dengar saat mengikuti perjuangan Jane untuk menutupi tindakan pelecehan seksual bosnya. Aktris ini juga sebenarnya dialognya sedikit sih, tapi ini diimbangi dengan bahasa tubuhnya yang bagus. Aktingnya yang seakan-akan gak nyaman, terus ekspresi tegang di wajahnya itu kayak menjelaskan betapa capeknya pekerjaannya. Susah banget loh menyampaikan rasa jijik, penghinaan, dan keputusasaan tanpa ngomong apa-apa. Tapi Julia Garner bisa membuktikan bahwa keheningan bisa jadi jeritan yang paling keras. So why are you in here trying to throw it all away over this bullshit? Sorry. This. Whatever it is. Let's make it official. Call it a complaint. Let's assume I were to do the disservice of writing it up for you. Nomor 6, Pete Davidson, The King of Staten Island. Drama komedi ini tadinya mau rilis di bioskop, tapi akhirnya rilis di digital bulan Juni 2020. Kalau dilihat-lihat, film ini banyak kesamaannya loh antara peran dan aktor yang memainkan karakternya di kehidupan nyata. Baik Davidson maupun tokoh utama Scott punya adik perempuan, suka menghisap ganja dan juga bertato. You know him? He's a new friend. You okay? You know, you can tell me. I'm okay. Oh, I trained her in the car. She's not gonna break. Oh, mereka berdua juga kehilangan ayah mereka yang berprofesi sebagai pemadam saat masih kecil. Jadi nggak heran kalau nonton kita bakal merasakan kedalaman dan kepekaan yang diberikan aktor ini ke karakter tersebut. The first guy you date in 17 years is a fireman, just like that? You don't think that's weird? Kadang lucu, kadang suram, Davidson bakal bikin kalian kaget. Nomor 5, Margot Robbie, Birds of Prey. Setelah dipuji sebagai satu-satunya hal baik di Suicide Squad, kembalinya Harley Quinn benar-benar nggak mengecewakan. Being Joker's girl gave me immunity. I could do whatever I wanted to whoever I wanted, and no one ever dared to object. Dalam Birds of Prey, Robbie menampilkan perkembangan karakter Harley yang baru putus dan sedang belajar untuk menjadi lebih mandiri. You're really not as complicated as you think. You're really not as clever as you think, because now I'm gonna slice you. Jesus Christmas. Now you're gonna say that you want to kill me to set an example. Christ, you're boring. I want to kill you. Because without the Joker around, I can't. Kelakuannya di sini pas banget untuk jadi lawannya Ewan McGregor yang juga luar biasa. Ditambah lagi adegan pertarungannya keren banget dengan rambut baru yang lucu dan aksen Brooklyn yang kental. Robbie ngasih kita Harley Quinn yang baru dan sangat menghibur. Penjahat super yang ternyata kita cari selama ini. Wah, langsung lupa deh sama mantan pacarnya si Joker. Ready, ladies. Nomor 4, Delroy Lindo, The Five Bloods. Dengan waktu tayang yang panjang, penceritaan yang unik, dan tema yang baik, drama perang ini benar-benar film Spike Lee banget deh. Film ini menampilkan beberapa pria Afrika Amerika kembali ke Vietnam untuk menemukan mayat komandan pasukan mereka dan emas yang mereka kubur saat bertugas di Perang Vietnam. Salah satu veteran ini diperankan oleh Delroy Lindo, seorang aktor yang gak cuma membintangi banyak film Lee, tapi juga dinominasikan untuk banyak penghargaan. Tapi Lindo sebagai Paul kayaknya bakal dapat nominasi lagi deh. Apalagi Chicago Sun-Times udah bilang dia harus jadi pesaing untuk aktor terbaik. Tapi emang bener loh, Lindo performanya keren banget, intens, hebat, dan menawan. Nomor 3, Ben Affleck, The Way Back. Wah, di masa kayak gini, kita butuh banget nih drama olahraga tentang semangat tim dan hidup. What did we discover last night at Baptist? That defense creates offense. We have to maintain pressure for all four quarters. Right. Discovered that we're a pressing team. We don't take any plays off, we don't let them breathe. As soon as they get over half court, we trap. Even if the ball's in the middle of the court. Anywhere, everywhere. Oke, sebenarnya ceritanya klise banget sih tentang Jack Cunningham, seorang pekerja konstruksi beralkohol yang menjadi pelatih yang memimpin timnya menuju kemenangan. Tapi Ben Affleck di sini tulus banget. Kita bakalan tersentuh ngelihat dia menggambarkan kerapuhan emosional waktu karakternya menjalani proses pengobatan kecanduan. I'm worried that this might be part of a larger problem, Jack. Would that be true?
You didn't want to just come talk to me. I did come talk to you about it, Jack, and then you lied to me. I lied to you. I didn't lie to you about anything. You lied to me today about your alarm clock. I had a power outage in my house. You were drunk at practice. Oh, bullshit. Affleck sendiri akhir-akhir ini lebih terbuka tentang perjuangannya dengan alkohol yang mungkin membantunya terhubung dengan karakter ini. I feel a little bit awkward sort of taking credit for, there have been so many alcoholics who played alcoholics in the history of the movie business. Beberapa kritikus bahkan bilang ini akting terbaik di karirnya. Nomor 2, Hugh Jackman, Bad Education. Aktor ini mungkin terkenal karena memerankan Wolverine, tapi dia awalnya dari teater loh, dan dia menggunakan pengalaman panggungnya dengan baik di film yang didasari oleh skandal nyata di SMA Roslyn. Let's tease this out, okay? We don't perform, we go down the rankings. And then our sister schools knows us out of the top 10, top 100. Syosset and Jericho, those sons of bitches. And that's when we start seeing property values adversely affected. Dirilis di Toronto International Film Festival, film tahun 2020 ini menampilkan Hugh Jackman sebagai Frank Tassone, pengawas karismatik yang tertangkap basah menggelapkan jutaan dolar dari dana sekolah. Sebagai pengawas yang terlihat jujur, Jackman berhasil memancarkan keyakinan yang cukup teatrikal sampai agak terasa tidak tulus. Waktu topengnya jatuh, penggambaran keresahan Tassone dan ambisinya yang bikin frustasi itu menyakitkan banget buat ditonton, tapi juga menawan. I'm from first to last place and you keep thinking yourself, what the hell do I have to do to get this thing off my back? Well, I'll tell you, Chad, it's real simple. You just put your foot on the gas real hard and you accelerate so fast that rope snaps in two. Wah, banyaknya akting hebat di tahun 2020, walaupun sebenarnya banyak banget film yang rilisnya ditunda, bikin aku jadi makin semangat nonton. Ini membuktikan kalau kita emang beneran harus banyak nonton film baru. Jadi nggak sabar nggak sih lihat apa yang ada di nomor 1? Eits, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk beberapa honorable mentions. Alison Brie, Horse Girl, menampilkan gangguan kesehatan mental dengan api. Did you hang out with your Zumba friends last night? Yeah, everyone just came over and we sort of had a little party. And I met a guy. Sarah? What? Barry Gilpin, The Hunt. Ini dia nih pahlawan horor yang keren. Everything okay? I lost my wallet. Oh. It's for emergencies. Hailey Bennett, Swallow. Penyakit pikanya bikin kita ngeri. Nicolas Cage, Color Out of Space. Seorang peternak yang menjadi gila setelah ada meteor yang jatuh. Nate, are you listening to me? You know, I did everything I was supposed to do. Anya Taylor-Joy, Emma, menampilkan kesombongan tapi juga kerapuhan ditambah timing humor yang sempurna. 3 things, very dull indeed. That will do just for me. I shall be sure to say 3 dull things as soon as I open my mouth. Oh, Mom, but there's a difficulty. What if you haven't stopped at 3? Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Elizabeth Moss, The Invisible Man. Gak gampang loh buat aktor yang sudah membuktikan kemampuannya untuk terus membuat penonton terkesan. Tapi Elizabeth berhasil tuh. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I at least thought we had built up enough trust that you would talk to me rather than running away from things you perceived us to have. Sorry, you're not allowed to do that. I'm required to read this? She's not required to listen. Email me a copy and we will read it. Elizabeth Moss menyampaikan penderitaan psikologis Cecilia Cass, wanita yang disiksa oleh mantan pacarnya yang diduga telah meninggal. I saw some things right there. There were footprints. I saw it. You saw footprints? Yes, I saw on the sheets. I saw it right there. I saw them. I saw it. There's someone in here. Cecilia yang berjuang untuk meyakinkan orang bahwa dia nggak gila, nggak cuma memilukan untuk ditonton. Ini juga jadi pengingat tentang apa yang dialami korban di kehidupan nyata. Kamu tahu nggak sih, ternyata Elizabeth juga merevisi naskah supaya mencerminkan sudut pandang wanita yang sebenarnya. Thank you for being here.
love you. You're like a cop, Emily, and you have this brute force strength that is so comforting. 2020 bakalan jadi tahunnya Moss nih. Kemarin di bulan Januari, dia berperan sebagai Shirley Jackson di film biografi berjudul Shirley. There's not enough scotch in the world for that.